Pagi anak-anak ibu, kita ketemu lagi pada hari ini Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 dengan masih tema 6, subtema 2, pembelajaran 5, mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Anak-anak ibu akan kirimkan video pembelajaran, tapi terlebih dahulu ibu mau mengingatkan supaya hari ini kamu jangan lupa datang ke sekolah untuk tatap muka. Nah, anak-anak ibu, selamat menonton video pembelajaran yang ibu kirimkan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa juga perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Adik-adik, setiap bulan sekolah itu harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa itu wajib loh melakukan penghematan listrik. Contohnya nih adik-adik, matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Ini adalah contoh poster tips menghemat listrik adik-adik dimanapun kalian berada. Dari menghemat air, kurangi pemakaian lampu di siang hari. Lalu kalian harus di rumah itu bisa beralih ke lampu LED yang hemat energi listrik. Lalu cabut kabel saat tidak digunakan. Kalau kalian menggunakan AC harus bijak menggunakan AC. Misalnya kelas kalian kalau sudah ada AC-nya, kalau ditinggal misalnya tidak ada orang di dalamnya ya AC-nya dimatikan ya, dan matikan televisi atau komputer jika tidak digunakan. Nah, itu tadi tips-tips menghemat energi listrik. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa itu wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Nah, perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan adik-adik. Tuhan itu menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi kalian jangan sampai boros listrik ya. Gunakan energi listrik secara bijak. Adik-adik, kalian telah membaca bacaan tadi nih. Kemudian kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama adik-adik, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Ya, dalam bacaan tadi yang kita butuhkan adalah ruang kelas yang bersih ya, sehingga bisa nyaman saat belajar, halaman untuk bermain dan berolahraga. Berikutnya lampu untuk penerangan dan air yang bersih. Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Nah, yang diperlukan apa yang perlu disediakan oleh sekolah? Contohnya ruang kelas yang bersih, halaman yang bersih dan nyaman, listrik untuk penerangan, untuk kegiatan apapun harus tersedia, dan adanya air. Nah, adik-adik, ini yang perlu disediakan sekolah agar siswa itu nyaman belajar di sekolah. Berikutnya, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan? Nah, kita itu ada sarana itu, kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita itu adalah menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai keperluan adik-adik. Jadi kita sudah disediakan nih berbagai sarana prasarana, ya harus kita jaga, harus kita rawat, kita gunakan dengan baik. Untuk apa sajakah energi listrik di sekolah?
digunakan. Nah, untuk apa saja adik-adik? Bisa untuk menyalakan lampu, untuk menyediakan air yang menggunakan pompa listrik, untuk menyalakan kipas angin dan AC, atau menyalakan LCD ya kalau ada LCD di kelas kalian, lalu menyalakan speaker untuk bisa menyalakan bunyi bel ya. Nah, banyak sekali energi listrik yang digunakan di sekolah. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, di sini perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada lampu itu terjadi perubahan. Berikutnya ada energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin, dan energi kimia menjadi energi gerak itu saat kita berjalan, saat kita bergerak, saat kita berlari. Itu ada perubahan energi kimia dari makanan yang kita makan menjadi energi gerak. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban nih adik-adik untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, di sini adik-adik kita akan memberikan tanda centang pada gambar yang sesuai yang menghemat energi, dan tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai yang tidak hemat energi. Yang pertama nih adik-adik, kalau gambar yang di atas apakah ini menghemat energi? Tidak ya adik-adik ya, berarti kita tak beri tanda silang. Lalu gambar berikutnya mematikan keran air. Iya, ini gambar menghemat energi. Sekarang kita lihat gambar berikutnya adik-adik. Di sini ada yang sedang membersihkan ruangan kelas. Berarti di sini kan memakai energi juga. Nah, karena ini dibantu saling bekerja sama, ini berarti menghemat energi. Lalu gambar yang ketiga, ruangan kelas kosong, tapi kipas anginnya menyala. Berarti ini tidak menghemat energi. Kita lihat gambar berikutnya, mencoret-coret papan tulis. Ya, di sini bukan untuk pelajaran tapi untuk menggambar. Nah, ini tidak menghemat energi adik-adik ya. Tidak menghemat kapur yang kita pakai juga atau spidol yang kita pakai. Lalu menyirami tanaman nih adik-adik ya. Apakah ini termasuk dalam menghemat energi? Iya, karena air digunakan untuk menyirami tanaman, bukan untuk dibuang-buang seperti gambar yang ini. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Nah, kalian mempunyai kewajiban untuk menggunakan energi di rumah. Apa saja kewajiban kalian? Yang pertama, menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Lalu menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Itu kewajiban kalian. Yang ketiga, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan adik-adik, dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi kewajiban menggunakan energi di rumah kalian masing-masing. Ingat ya, kewajiban itu apa yang harus kalian lakukan. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kita semua. Menghemat energi itu sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan sudah menyediakan semua sumber daya alam yang ada. Kita harus juga memanfaatkannya dengan baik dan benar. Adik-adik, hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan, lalu kita akan mencari tahu lamanya kegiatan tersebut. Misalnya yang pertama adalah menyiapkan sarapan. Dimulai pukul 5 lebih 45 menit dan selesai pukul 6 lebih 15 menit. Untuk mencari lamanya kegiatan, kalian bisa mencari dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Berarti di sini waktu selesainya pukul 06.15 dikurangi 05.45 menit. Kita kurangi bersama-sama dengan pengurangan bersusun ya, berhubungan dengan
waktu. Nah, di sini adik-adik, karena di sini ada 15 menit dikurangi 45 menit, itu kan tidak bisa adik-adik. Nah, untuk mencarinya kita akan pinjam 1 jam ke sini. Nah, ke angka 6 ini. Nah, 1 jamnya di sini kita coret adik-adik. Nah, 1 jam itu kan ada 60 menit. Nah, 60 menit ditambah 15 menit itu sama dengan 75 menit. Jadi bisa kita tuliskan 05,75. 75 ini dari mana? Tadi kan pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 60 menit ditambah 15 adalah 75. Baru kita kurangi 05,45. Berapa hasilnya? 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 4, 3. Lalu 5 dikurangi 5 ya 0. Berarti lamanya kegiatan menyiapkan sarapan itu ada 30 menit. Sekarang perjalanan ke sekolah, lamanya berapa menit? Ya kita hitung adik-adik, sama rumusnya. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Berarti waktu selesainya pukul 6.45 menit dikurangi pukul 6.20 menit. Nah, kita kurangi 5 dikurangi 0, 5, 4 dikurangi 2, 2, 6 dikurangi 6, 0. Berarti di sini ada berapa menit nih lamanya? Ya, lamanya 25 menit. Selanjutnya adik-adik masih ada tabel lagi ya, melakukan kegiatan kursus bahasa Inggris dimulai dari 15.30 dan selesai pukul 17. Nah, sama caranya untuk mencarinya, berarti pukul 17 dikurangi pukul 15 lebih 30 menit. Yuk kita cari di sini ya. Nah, adik-adik di sini kalau 00 dikurangi 30 kan tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 jam ke angka 7 ini ya, kita coret saja. Jadi angka 7-nya ini jadi angka 6. Dipinjam 1 jam itu sama dengan berapa menit? Oh, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena di sini dipinjam 1 jam jadinya pukul 16. 16.60 karena 60 ini adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Baru kita kurangi 15.30. Nah, 0 dikurangi 00, 6 dikurangi 33, 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Berarti ini artinya adalah lamanya kegiatan itu 1 jam 30 menit. Jadi kursus bahasa Inggrisnya itu lamanya 1 jam 30 menit. Kita lihat contoh yang kedua, berikutnya, mengerjakan PR dari pukul 19.30 sampai pukul 21. Nah, sama ya, kita kurangi dulu. 21 dikurangi 19.30. Di sini 00 dikurangi 30 menit. Kan otomatis tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 jam ke sini. Nah, 21 ini kita pinjam 1 jam jadi angka 20. 20.60. 60 ini dari mana? Dari 1 jam yang dipinjam. 1 jam itu 60 menit ya, kita tuliskan 60 menit. Baru kita kurangi 19.30. 0 dikurangi 00, 6 dikurangi 33, 20 dikurangi 19, 1. Jadi lamanya mengerjakan PR adalah 1 jam 30 menit. Kita lihat kegiatan yang terakhir yaitu istirahat malam. Dari pukul 21.30 menit atau 21 lebih 30 menit, selesainya atau bangunnya itu pukul 5 pagi. Nah, adik-adik untuk menghitungnya sebenarnya pakai rumus yang tadi bisa, tetapi kalian harus ingat tidak bisa pukul 5 dikurangi pukul 21.30. Lalu cara mencarinya bagaimana Kak Citra? Nah, kita hitung dulu tidurnya sampai pukul 24. Ingat ya adik-adik ya, 1 hari ada 24 jam. Berarti kita hitung dulu dari 21.30 ini sampai ke pukul 24 itu berapa jam ya. Kita carinya begini, lama waktunya, waktu selesainya. Jangan dilihat ini dulu tapi dilihat ini. Waktu selesainya itu pukul 24 dikurangi pukul 21 lebih 30 menit. Jadi kita kurangi di sini adik-adik. Nah, 24
pukul 24 dikurangi pukul 21 lebih 30 menit. 24.00 ini kan tidak bisa dikurangi dengan 30 menitnya. Berarti kan pinjam 1 jam ke depan. Maka di sini jamnya jadi begini. 23 lebih 60 menit. 60 menit itu ambil 1 jam tadi adik-adik. Baru kita kurangi 21 lebih 30 menit. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. 23 dikurangi 21 sama dengan 2. Nah, sampai pukul 24.00 itu lamanya tidur 2 jam 30 menit. Itu baru sampai pukul 24.00, belum sampai pukul 5 adik-adik. Nah, sekarang bagaimana setelah itu? Nah, adik-adik pasti ingat bahwa pukul 24.00 itu bisa ditulis juga dengan pukul 00.00. Nah, sekarang dari pukul 00.00 ini sampai ke pukul 5 itu berapa jam? Nah, caranya kita hitung nih adik-adik. Waktunya selesai pukul 5 dikurangi waktu ini ya, 00-nya ini ya. Waktu kita hitung yang terakhir tadi berapa jam? 5 dikurangi 00 ya berarti 5 jam. Lalu bagaimana total keseluruhan istirahat malam? Ya kita jumlahkan saja. 2 jam ini tadi dijumlahkan dengan 5 jam. Jadi bisa 5 jam ditambah 2 jam ditambah 30 menit. Jadi lamanya istirahat malam itu 7 jam 30 menit. Itu adik-adik caranya ya. Nah, di sini dari tabel-tabel tadi, kegiatan manakah yang paling lama nih adik-adik? Ya, kegiatan yang paling lama adalah istirahat malam karena lamanya adalah 7 jam 30 menit. Lalu, kegiatan manakah yang paling singkat? Ya, kegiatan yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah karena lamanya hanya 2. Nah, Ibu, tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Nah, tugas kamu adalah buka buku kamu, buku tema 6, halaman 90 sampai 91. Itu tugas untuk bahasa Indonesia, Nak. Ibu ulangi, untuk tugas bahasa Indonesia, halaman 90 sampai 91. Lalu, untuk PKN, halaman 93. Dan untuk matematika, halaman 94 yang tabelnya, Nak. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan tunda kamu mengerjakan tugas, supaya tugas-tugas yang kamu kerjakan itu bisa selesai tepat waktu dan bisa dikumpulkan pada hari Sabtu. Tetap jaga kesehatan.